Mahda, sayang. Aku ini suami kamu. Sudah sepatutnya kamu percaya sama aku. Aku gak ngebohongin kamu. Aku sama Hafizah gak ada hubungan apa-apa. Maaf sayang kalau semuanya malah jadi salah paham. Kamu percaya sama aku kan? Alhamdulillah. Ayo kita pulang ya. Iya. Aku pulang ya, Nak. Jangan percaya begitu aja. Aku percaya suamiku. Insya Allah aku nggak salah. Ayo kita pulang. Sekarang ibu serahkan pilihan sama kalian berdua. Hafiz mohon, Bu. Ibu nggak usah ngebahas soal ini ya. Fis, masalah itu untuk tidak dihindari tapi diselesaikan. Bu, Hafiz mohon. Ya sudahlah, Fis. Masalah ini harus diselesaikan. Kamu kan pernah bilang sama ibu, kalau kamu tidak mau bercerai. Sekarang masalahnya, apa Mahda mau dimadu? Bu. Bu, insya Allah Mahda siap. Magda yang akan memilih perempuan yang akan menikah sama Mas Hafiz, Bu. Perempuan yang baik dan soleha. Ya Allah, sayang. 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 Kamu gak perlu menyiksa diri kamu seperti ini. Sayang, aku tahu isi hati kamu. Gak mungkin kamu bisa seperti ini, sayang. Aku harus kuat, Mas. Aku harus jadi wanita yang tegar. Ya syukurlah kalau kamu memberi izin Hafiz menikah lagi. Iya, Bu. Magda ikhlaskan Mas Hafiz untuk nikah lagi. Ya sudah, kalau gitu ibu mau telepon Kinar. Bu, bukan Kinar. Magda sudah punya pilihannya untuk Mas Hafiz. Namanya Hafiza. Bisa. Sopo itu? Aku tidak sengaja mengenal Hafiza di depan sebuah masjid. Magda, Hafizah. Dia banyak bercerita tentang dirinya yang menjadi guru mengaji anak-anak yatim
Tapi ada satu hal yang selalu dia ingat, bahwa dia akan menjadi seorang hafizah, Insya Allah. wanita Saya penghafal sangat Al-Quran. Dan ada suara orang tua yang menyuruhnya menikah. Aku cuman selalu dengar suara bapak tua itu bilang kalau nanti aku harus menikah dengan seorang hafiz. Tapi kenapa harus dia, Mahda? Kenapa ndak Kinar saja? Biar Magda yang memilih yang mana yang terbaik untuk Mas Hafiz, Bu. Tapi Mahda, Bu, sebaiknya Ibu berkenalan dulu sama Hafizah. Apa mungkin Mas Hafiz jatuh cinta kepada Hafizah? Gak mungkin. Gak mungkin ada perempuan lain di kehidupan Mas Hafiz. Mas Hafiz itu kan sangat cinta sama Magda. Mas Hafiz juga sangat nurut sama ibunya. Dia nggak mungkin menolak keinginan Bu Dewi. seandainya kamu jadi menantu ibu, mau ndak? Aku nggak perlu cemas. Mas Hafiz pasti akan segera melamar aku. Oh my God. Berarti aku akan segera nikah dong. Aku harus siap-siap. Bagus banget. Kirim ke ibu ah. Bu, aku sudah pesan gaun pengantin ini dari temanku. Dia senang sekali mendengar aku mau menikah. Jadi dia buatkan desain ini khusus untuk aku. Alhamdulillah, semoga segala jalan dipermudah demi kebaikan. Akhirnya bentar lagi aku akan menikah sama Mas Hafiz. Waduh, Nak Kinar sudah pesen gaun pengantin segala. Cantik lagi. Padahal aku sudah minta Nak Kinar untuk menikah sama Hafiz. Tapi kok tiba-tiba Mahda minta Hafiz pengen nikahin Hafizah. Koyoknya Hafiz juga ndak suka sama Kinar. Kinar lagi telepon ini. Aku mesti jawab apa ya? Cepet banget Nak Kinar ini. Sayang, Aku baik-baik aja, Mas. maaf ya soalnya di rumah sakit malah jadi salah paham seperti ini. Sebenarnya waktu itu aku nggak berdua aja sama Hafiza. Ada Bi Ijah juga. Tapi Bi Ijah lagi izin ke toilet. Ya jadi kelihatannya aku hanya berdua sama Hafiza. Kondisi Hafiza seperti itu ini semua salah aku. Waktu itu kondisinya aku lagi buru-buru dari telepon Arfan harus tapping.
Iya, ini udah jalan. Tapi tiba-tiba Hafiza Bentar lagi ya. nyebrang nggak ngeliat gue. Tapi kata dokter, dia mengalami amnesia. Ya aku ngerasa aku harus bertanggung jawab. Sayang, demi Allah, aku menolong Hafiza karena Allah. Gak punya niat apapun, apalagi kepikiran untuk menikahi dia. Sama sekali gak ada dalam pikiran aku. Mas kenapa nggak pernah cerita tentang Hafizah sebelumnya? Mas kenapa nggak pernah bilang tentang kejadian ini? Justru dengan Mas nggak cerita sama aku, ini kan malah jadi bikin aku berpikiran buruk sama Mas Hafiz. Iya. Aku jadi suuzon sama suamiku sendiri, Mas. Iya, aku sadar itu kesalahan aku, sayang. Tapi aku juga ada alasannya kenapa aku belum cerita sama kamu. Karena pada saat itu aku sama Arfan tuh mengkhawatirkan kondisi kamu, kesehatan kamu. Karena kamu kan masih dalam proses pemulihan. Aku gak mau kamu malah jadi stres, nanti kepikiran, nanti kamu malah drop. Aku cuma menunggu waktu yang tepat untuk cerita sama kamu, sayang. Ya untung aja Arfan berbaik hati menawarkan Hafiza tinggal di rumahnya dia. Karena ada Bi Ija sama Pak Kosim kan yang di sana. Iya, Mas. Aku maafin kamu. Maafin aku juga ya, aku udah sempat suuzon dan sempat marah sama Mas Hafiz. Mas, aku rasa pilihan aku untuk menikahkan kamu sama Hafizah itu keputusan yang pas, Mas.